Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anakku sekalian dapat menjelaskan tentang fungsi, tugas, dan wewenang lembaga konstitutif, MPR, dan lembaga legislatif, DPR dan DPD. Materi kita kali ini masih merupakan lanjutan dari materi pada pertemuan pertama dan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang tugas, fungsi, dan wewenang lembaga MPR, DPR, dan DPD atau lembaga konstitutif dan lembaga legislatif. Yang pertama kita akan membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR memiliki dua fungsi, fungsi konstitutif dan fungsi legislatif. Fungsi konstitutif MPR, di mana MPR mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar atau konstitusi negara. Sedangkan fungsi legislatifnya, di mana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Sedangkan kita ketahui bahwa anggota DPR dan DPD merupakan anggota lembaga legislatif. Tugas dan wewenang MPR selain diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 4. Ada beberapa tugas dan wewenang MPR, antara lain: yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, terdapat di dalam Pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, terdapat di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden, terdapat di dalam Pasal 7B ayat 1. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, terdapat di dalam Pasal 8 ayat 1. 5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat 2. Sebelum kita membahas tentang fungsi, tugas, dan wewenang DPR, yang perlu dipahami bahwa anggota DPR itu berasal dari partai politik yang terpilih pada saat pemilu, yang akan bertugas mewakili rakyat selama 5 tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Fungsi DPR terdiri atas 3, fungsi legislasi dalam hal pembentukan undang-undang bersama Presiden, fungsi anggaran dalam hal membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, dan fungsi pengawasan dalam hal pelaksanaan undang-undang dan APBN. Mengenai tugas DPR, tidak terlepas dari fungsi DPR itu sendiri. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Adapun wewenang DPR terdiri atas 1. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan Negara. 2. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY. 3. Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan peran dan perdamaian dengan negara lain, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan duta besar dan penempatan duta besar lainnya. Sebelum kita membahas fungsi, tugas, dan wewenang DPD, yang perlu kita ketahui bahwa anggota DPD berasal dari calon perseorangan yang terpilih dalam pemilu. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi sebanyak-banyaknya 4 orang dan tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Tugas, fungsi, dan wewenang DPD secara garis besar berfungsi legislasi, yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR tentang otonomi daerah dan ikut membahas pada tingkat 1, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, fungsi pengawasan dengan tugas dan wewenang dalam hal mengawasi pelaksanaan undang-undang terhadap otonomi daerah serta urusan daerah lainnya.
Yang ketiga, fungsi nominasi dengan tugas dan wewenang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan BPK yang dilakukan oleh DPR. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Insya Allah materi selanjutnya masih akan membahas tentang lembaga-lembaga kekuasaan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.